Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang kemuliakan, alhamdulillah tadi sudah diawali Pak Noto yang mengingatkan kita bahwa doa itu adalah mukhul ibadah. Berdoa itu adalah induk daripada peribadatan kepada Allah. Makanya hampir semua tindakan kita itu selalu dikaitkan dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Ya, jadi ndonga nang Gusti Allah itu menunjukkan bahwa kita itu butuh dengan Tuhan. Berdoa kepada Allah itu kita butuh dengan Allah. Maka orang yang tidak berdoa kepadanya itu termasuk orang yang sombong, ya. Orang yang merasa serba bisa mengatasi terhadap apa yang dihadapinya. Kala layat ego, jangan sampai kita melakukan kedurhakaan. Ar-ra'ahustagna, ketika melihat dirinya serba dalam kecukupan, ya, cukup dalam pengertian gak butuh nang Gusti Allah. Semakin sering berdoa berarti semakin menunjukkan bahwa dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Beriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut dengan tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, masih di surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl pada ayat yang makruh pertama. Setelah Allah memberitahukan bahwa Dia menciptakan aneka ragam binatang dan kemudian menceritakan aneka ragam tanaman, tumbuhan, yang itu semua akan menjadi tanda keagungan wujud wahdaniyah, keesaannya, tapi bagi mereka kaum yang mau untuk bertafakur. Makanya di surat Ali Imran yang dulu kita sudah baca itu, orang-orang yang melakukan tadzakur dan tafakur itu masuk kategori ulul albab, masuk kategori orang yang punya lub. Lub itu hati nurani, tidak sekedar akal, ya. Jadi orang berpikir itu menggunakan akalnya, orang berperasaan itu menggunakan hatinya. Tetapi orang berzikir itu menggunakan hati, orang berpikir itu menggunakan akal. Tapi kalau dicari antara hati dengan akal dalam fungsi ini, ternyata hati itu bukan hati yang sekedar merah ini, tetapi di balik itu ada hati yang bersifat ruhiyah, ya, yang bisa untuk menimbulkan kepekaan lalu peduli, ya. Jadi orang itu kalau sudah tersentuh hatinya, itu biasanya apapun yang menjadi miliknya itu akan dikorbankan untuk memenuhi tuntutan ketersentuhannya. Sebaliknya kalau tersinggung itu juga begitu, akan menggunakan semua daya upaya itu untuk memenuhi pelampiasan ketersinggungannya. Makanya jagalah hati, ya.
Jagalah hati. Sekarang Allah mengajak kita untuk melihat yang lebih besar lagi. Dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi inna fi dzalikal ayatil liqaumi yaqilun. Yang dekat binatang, yang dekat tumbuhan, pengamatannya cukup dengan nalar sederhana. Pengamatannya cukup dengan akal sederhana, dengan berpikir yang tidak terlalu berat, wis iso bedakno. Ya, karena bersinggungan langsung. Sekarang agak mendalam. Apa yang mendalam? Wasakhara, dan dia menundukkan lakum untuk kebaikan kalian al-laila. Al-laila akan malam ya. Wan nahara, dan siang. Allah tundukkan malam dan siang untuk kebaikan kalian. Digawe ana rina ana bengi iku kanggo kebaikan kalian. Nek rina tok mendaniyo loyo lemes ya, lelah letihnya fisik dan rohani kita. Umpama digawe bengi tok mendaniyo nyata sunyinya kehidupan ini dari ragam aktivitas yang ada di bumi. Maka siang dan malam itu Allah yang mengendalikan. Sehingga ketika dipikirkan, direnungkan, waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha. Ketika ditafakurkan, malam itu sebagai selimut istirahat tidur kalian, sementara siang itu sebagai peluang untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup ma'asya. Normalnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Itu yang diingini oleh Allah. Maka Allah tundukkan siang dan malam. Wasyamsa binasbi, dan matahari dibaca wasyamsa, dan atfan alama qablahu dibaca wasyamsa karena wawunya adalah wawul atfi, wawu kata gandeng, kata hubung dengan kata yang di depannya, yaitu an-nahara dan al-laila, la ro sa warofi, dan dibaca rofa wasyamsu. Nah, tadi jenengan umpama mendengar orang baca wasyamsa, tur jenengan dengar lagi kok wasyamsu, gitu. Bunyinya itu su birrofi dengan rofa, mubtadaun sebagai pangkal, wawunya wawu ibtida, wawu pemula, tidak wawu atfi. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf, itu salah satu maknanya adalah cara baca. Jadi cara bacanya itu bisa untuk terdengar sampai dengan 7 model. Makanya ada qiraah sab'ah. Ini Mas Ubed yang biasa belajar qiraah sab'ah. Makanya beliau itu ngupload irama nahawan, irama ijaz, irama, banyak macam-macam irama itu dari sisi lagu goyah. Tapi dari sisi bacaan, jenengan ketika ketemu dengan orang membaca wasyamsu, ya, itu berarti wawunya menjadi wawu ibtida. Tapi kalau wasyamsa, wawunya menjadi wawu ataf. Wasyamsi tidak ada riwayatnya. Kalau wasyamsi nanti jadi wawunya wawu kosam, sehingga maknanya bukan lagi dan, tetapi demi. Wasyamsi waduhaha, demi. Tapi kalau suatu saat jenengan ketemu wasyamsi itu dibaca wasyamsu waduhaha, itu ada riwayatnya.
Jadi ini jenengan loh, iku kok diwaca wasyamsu? Ya, wawunya wawul ibtida oleh qari'nya itu. Nah, itu ada riwayat. Makanya Imam 7 di dalam membaca Quran itu yang mutabar, diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi 7 imam. Kalau yang di fikih itu umumnya 4 imam. Padahal di fikih itu ada 24 imam. Tapi yang lain memang enggak mutabar, tidak begitu kuat dibanding yang 4 itu. Tapi bukan berarti tidak ada. Bukan tidak berarti tidak boleh untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Kenapa? Pendapat itu tidak otomatis menjadi landasan kita berbuat atau tidak berbuat pendapat. Karena itu hanya pertimbangan-pertimbangan saja, memperluas wawasan. Kembali kepada yang kau dengar, yang kau lihat, yang kau mampu memahami, itu yang akan diminta pertanggung jawabannya. Mula kadang-kala wong ku nek wis paham agamanya itu sudah luas, biasanya luas, dan tutur katanya itu tidak menjadi juru ketok, juru hakim yang menvonis, tidak. Kenapa? Karena semua amal soleh itu sangat bergantung niatnya, sangat bergantung wujud perbuatannya, melanggar syariat atau tidak, sangat bergantung manfaat yang ada di dalamnya, sangat bergantung apakah ada aniaya yang menyertainya. Gitu. Aniaya itu mulai dari syirkun sampai dengan dulumun, aniaya pada sama. Gitu. Sehingga ada al-ikhlas, al-aswab. Minimal ketika amal itu disebut kesolihan, itu harus hatinya tulus, semata karena Allah, wujudnya sesuai dengan yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Setidak-tidaknya tidak melawan terhadap apa yang ada dalam sunnah beliau. Ya, umpama jenengan sunnah Nabi itu poligami misalkan, karena Nabi itu berpoligami misalkan, terus sampai katakan iki sunnah Nabi, ora salah, tapi itu membutuhkan kesepahaman dengan istri. Benar Pak? Jadi tidak salah orang berpoligami itu, cuma harus punya kesepahaman dengan istri. Ya, kok pas duwe istri papat ae geger kabeh, mindani yo. Wong lanang digegeri bojo sitok wis mengkerut lah. Iki malah digegeri bojo papat, mindani yo. Terus dadi kaya apa kok wong lanang ki mau. Ya. Mending ora digegeri. Maka saya bilang kesepahaman. Nah, oke, jadi tidak ada Pak wasamsi di ayat yang kita baca. Pas jenengan wan nahara wasyamsi, berarti gak ono riwayat iki. Kemudian wal qamara wan nujuma biwajhaini. Allah menciptakan qamar, bulan, wan nujuma, dan menciptakan langit bintang-bintang, najmu, ya, bintang-bintang. Biwajhaini, untuk dua lafadz qamara dengan lafadz nujuma, ini dua wajah seperti lafadz as-syamsu. Kalau itu bentuknya adalah nujuma, berarti qamara, berarti as-syamsa. Musakhkharatin, semua ciptaan yang berupa matahari, bulan, dan bintang itu musakhkharatin, ditundukkan juga. Ai binasbi halun, nek diwaca musakhkharatin itu dengan bacaan nasab, keadaannya matahari, keadaannya bulan, keadaannya bintang-bintang yang dicipta oleh Allah untuk kebaikan kalian itu, keadaannya adalah musakhkharatin, ditundukkan oleh Allah. Karena tadi ada as-syamsu, kemudian ada al-qamaru, kemudian ada an-nujumu membacanya,
maka bisa juga dibaca musakharatun ay warrafi, dibaca rafa doma, musakharatun ay khobaru, itu sebagai khobarnya. Nek diwaca ibtida, adapun matahari, bulan dan bintang-bintang itu musakharatun, ditundukkan oleh Allah. Itu kalau menggunakan ibtida, khobar, mubtada. Nah, jenengan berarti gramatikal yang ada, struktur tata bahasa yang ada dalam Al-Quran itu indah. Apakah menggunakan ibtida khobariyah atau menggunakan insaiyah? Jumlah di dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau kita menggunakan wasakhara, ya toh? Wasakhara lakumul laila, kemudian sampai wasamsa, itu jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah itu menunjuk kepada keberlanjutan, keberlangsungannya. Tapi kalau al-musakharatun itu ikut sebagai khobariyah, jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah itu untuk menunjukkan keajekan, konsistensinya. Yes. Dok endi ngaji rada abot iki, sesuai ngantuk ya, nek abot-abot ini iki. Musakharatin, nah kita baca musakharatin, keadaan langit, keadaan malam, siang, keadaan matahari, keadaan bulan, keadaan bintang-bintang, keadaan dicipta oleh Allah itu sebagai musakharatin yang ditundukkan bi amrihi, dengan perintahnya Allah, ai bi iradatihi, dengan kehendaknya Allah. Jadi semua itu tunduk kepada iradanya Allah, tunduk kepada keinginan Allah. Fa'anu lima yurid, Allah itu maha mengerjakan apa yang dia ingini. Makanya di hadis itu sampai ada, sekiranya seluruh penduduk bumi itu meminta sesuatu terjadi dalam kehidupan ini, tetapi jika dia tidak berkehendak, maka sesuatu itu pun tidak akan pernah ada dan tidak pernah nyata. Sekiranya seluruh penduduk bumi itu menolak dengan suatu kejadian, tapi jika dia berkehendak, maka kejadian itu pasti akan terjadi dan terwujud adanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Inna, sesungguhnya fi, di dalam dzalika yang demikian itulah ayatin, sungguh ada tanda-tanda keagungan Allah, liqaumi yaqilun, bagi mereka yang berakal. Ai yatadabbarun, bertadabbur. Bertadabbur itu lebih intens, lebih mendalam dari sekedar tafakur. Ya, tafakur itu objeknya realita, objeknya material. Tapi tadabbur itu mengambil nilai-nilai, makna-makna yang ada di dalam objek material tadi itu. Nanti ada, kalau khusus ayat Allah, firman Allah namanya yatslu, ya, tilawah. Tilawah itu lebih dalam dari sekedar tadabbur. Nanti bisa mengkaitkan antara objek realita dengan standar norma yang ada dalam Quran. Itu yatluna. Makanya Rasul itu diutus, ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Nah, yatlu alaihim ayati, tilawah, membaca dalam arti memahami yang mendalam antara teks dengan konteks. Nah, ini tadabbur ini karena kita diajak untuk melihat fakta-fakta yang memiliki makna yang boleh jadi antara pemahaman satu dengan yang lain berbeda. Ya, di dalam memaknai terhadap satu peristiwa. Loro kanggone dokter iku, loro kanggone tenaga nakes iku apa, Pak? Ada pendapatan jasa pelayanan kok dengan kita merawat orang sakit. Tapi kanggone sing keluargane sing lara apa? Musibah. Jadi lara iku iso dipersepsi, iso dipahami dengan makna-makna yang kadangkala paradok, bertentangan satu dengan yang
lain. Podo kasusnya loro. Bagi yang merawat sakit itu adalah, tapi bagi keluarga yang sakit atau orang yang sakit itu penderitaan ya. Penderitaan. Ya wis, itulah kenapa Allah mengajak yakilun. Ada ayat-ayat yang membutuhkan akal yang kompleks. Ada ayat-ayat yang cukup dengan indera, panca indera kita bisa ngerti. Nah, kalau dari sisi dohir, dari sisi tafakur, nalar sederhana tadi, ya cilik rek srengenge mau sakmono, rembulan ya cilik sakmono, bintang apa maneh mau kelip-kelip ketok cahyaning tok, ya kan? Tapi nek akalmu itu sudah kamu gunakan untuk memikir yang mendalam, kau coba mendekat kepadanya, ternyata yang lebih kecil itu bumi kita. Ternyata besar dan kecil itu tergantung posisi kita, jarak kita dengan sesuatu itu. Loh, nek wis ngono kuwi, ya ojo terus dimestek-mestekno. Ya, ojo dipasti-pastikan. Tetapi kembalikan bahwa itu adalah objek dohir, objek material yang perlu untuk diberi atau dicari makna, arti, nilai yang ada di dalamnya. Bintang kecil di langit yang biru, nah itu jarene sing pinter kan nyanyi kok pembodohan. Endi ana bintang itu kecil, bintang itu besar. Timbangannya sing nyanyi gedean bintange. Iji, nomor loro, di langit yang biru, endi ana langit biru iku. Ya toh? Endi ana langit biru iku. Ya. Ya. Karena langit itu sampai hari ini orang itu mendefinisikan langit itu bingung. Ya toh? Lah biru itu ada pantulan dari bumi yang menghijau ini, ya toh? Terus belum lagi nanti kalau pelangi-pelangi, alangkah indahnya, gitu ya. Oh, semua kebenaran yang sifatnya tafakur memang relatif indrawi. Tapi kalau mendalam, tadabbur, mendalam, itu menyentuh terhadap hati. Bukan persoalan nyanyi bintang kecil, bukan persoalan pelangi-pelangi alangkah indahnya, tapi persoalan bagaimana hati itu bisa bahagia dengan melihat realita itu sebagai bahan instrumen menemukan kebahagiaan. Bagaimana hidup selamat dengan cara menemukan nilai makna-makna dalam kenyataan itu tadi. Ngono lho. Mbok mau arani warnane langit iku ijo ora usah gegeran kon. Kowe ngarani samsi itu bintang kecil misalkan, ora usah gegeran. Toh intine kebahagiaanmu yang menjadi tujuan dalam tadabburmu itu. Ngoten Pak nggih. Jadi kadang-kala kita itu kan tenggelam dengan realita sampai diskusi gak mari-mari, ujungnya kuwabe merasa tak bahagia. Tapi survei membuktikan walaupun Indonesia utangnya akeh, survei membuktikan orang yang paling bahagia di muka bumi ku wong Indonesia. Masa utang akeh turune angler, nyambut gawene ora pateng. Yang proyek jagane mari seminggu ya mari saulan. Tapi itulah hidup ya, yang perlu kita merasa bersyukur ya. Alhamdulillah awak dhewe kok dadi wong Indonesia, alhamdulillah awak dhewe dadi wong Jawa utamane ya. Alhamdulillah. Ya. Dadi wong Jepang itu disiplinnya luar biasa, Pak. Mulai kecil pendidikannya pendidikan disiplin. Jepang itu. Bagaimana sikapnya, bagaimana luar biasa. Saya kemarin dikirimi ini model pendidikan di Jerman, ini model pendidikan di Jepang, ini pendidikan di Indonesia. Sing enak pendidikan di Indonesia. Oh enak tenan. Ya. Gonta ganti soalnya. Mari ngene ganti ngono, mari ngono ganti ngene. Akhirnya sampai antar generasi saja iku ragamnya itu luar biasa. Sing siji ngene, sing siji ngono, was. Tapi itulah yang dibutuhkan dalam hidup ini, variasi. Ya cuman jangan sampai kehilangan esensi iman dan takwa lalu hilang dari roadmap pendidikan.
Nggih, matur nuwun sudah saya bacakan dan waktunya sudah napa Pak? Nggih, napa? Ini Pak, jam 5.01. Oh. Ini berbicara masalah ini ya. Bismillah. Akal dan hati, yang menarik. Saya pernah baca tuh gini, Allah itu akan menghisap hati bukan akal. Ya, saya pernah baca begitu. Kemudian kita baca lagi seperti itu, akal itu memerintahkan pada organ yang akan diperintahkan, kemudian hati yang akan memutuskan. Ini saya masih belum begitu bahas. Kemudian terkait dengan ini, ya mukalibal qulub, tapi kau biar ini itu kan, ya Allah, apa yang membolak-balik, bukan adalah zat yang membolak-balikan hati, maka karena letakkan hati kepada petunjukmu. Keterpaduan antara akal dan hati ini seperti apa? Iya. Ini kayaknya ya berat sedikit lah. Iya. Terima kasih. Bakas yang ini itu membutuhkan konsentrasi tersendiri. Kemudian butuh keberanian untuk bertafakur dan tadabbur. Nanti ketika orang itu mencoba merespon fenomena atau nomena, gejala yang ada dalam hidup sebagai objek, ya misalkan jenengan itu dikai loro, duduk loro loh Pak, loro, jenengan itu dikai loro. Terus jenengan itu tafakur, berarti sampean goleki sebab-sebab loro, tur goleki obat-obat yang bisa untuk menghilangkan loro. Tafakur. Terus jenengan lakukan lorone podo, tak ombeni saiki beda. Menemukan bahwa ketika obat itu sudah pernah digunakan, berarti ada kecenderungan kekebalan terhadap penyebab sakit itu. Padahal penyebab sakitnya juga gak diketahui seannya. Terus luwes diobati ngene kok gak iso. Padahal winginane lorong ini tak obati ngene iso. Tafakur, dimensi material, objeknya objek materi. Direnung. Nanti akan muncul sanggahan dari orang bilang nurani dari hati. Yang dalam ternyata apa? Oh, duduk iku. Jadi bukan obat-obat itu ternyata yang menentukan kesembuhan. Yang menghilangkan rasa nyeri itu bukan itu. Teruskan, ada dimensi spiritualitas yang apabila sampai kepada makomnya, pada kedudukannya, maka sakitmu itu bukan sakit. Sakitmu itu bukan sakit. Betul kamu punya penyakit, tapi sakit dengan penyakit itu ada jarak. Antara pikiran dengan perasaan, antara yang kau renung dengan yang kau tadabbur, itu ternyata ada jeda. Nah, sumber penderitaan itu bukan di akal, tetapi di hati. Sumber penderitaan, sumber kebahagiaan itu bukan di akal, tapi di hati. Tapi kan orang sekarang mengejar bagaimana otak kanan, otak kiri, otak tengah. Lalu muncul otak atik. Kan gitu ya. Kalau otak kanan cenderung rasional, kalau otak kiri cenderung sensi emosional, kalau otak tengah cenderung punya ini daya tangkap yang kompleks. Mula saiki ana jenenge Ibunda Aisyah, psikolog keluarga yang sangat luar biasa. Memberikan ranah. Kemarin saya coba mengikuti di YouTube-nya itu, ketawa sendiri ya, karena sama istri saya dengarkannya itu. Jadi ibu-ibu kalau bapak sedang konsentrasi itu jangan sampai diajak ngomong, itu hilang nanti konsentrasinya. Kenapa? Karena orang laki itu otak tengahnya tidak begitu kuat, fokusnya cuma satu. Jadi kalau pengen itu ya itu tok yang dipingini, nggak iso mikir liyane. Beda dengan kita yang wanita, karena otak tengahnya itu kompleks, masa nglakoni apa wae iso mikir liyane.
delok wong wedok iku ditinggal karo sing lanang, duwe anak 7 dadi kabeh. Tapi delok wong lanang iku duwe anak 1 ditinggal sing wedok ora ono sing dadi. Kenapa? Fokusnya orang laki itu tidak seperti orang perempuan. Itu yang dikaji. Lalu ada juga sampai dengan Tuhan ada di otak kamu, di pikiran lampu. Alhamdulillah. Iki nek tak terus nih, iso sampai engko duhur Pak Elvin. Karena itu saya tidak teruskan. Intinya sampai nek wis berani tafakur, ningkat tadabbur, ya toh, maka nanti kita menemukan jati diri yang esensi. Tapi ingat, yang kamu temukan biasanya nggak sama dengan yang ditemukan oleh saudaramu. Jangan bikin tengkar, ya. Yang bisa membuat kau bahagia dan yang bisa membuat temanmu bahagia itu kalau beda, itu jangan diperselisihkan. Tetapi rambu-rambu di dalam tafakur, rambu-rambu di dalam tadabbur wis dijelentrehno karo Gusti Allah. Jadi antara otak yang sebagai konsep berpikir dan hati sebagai konsep untuk berperasaan tadi, iku nek terus nih, insya Allah jenengan akan mengalami gangguan. Nah, gangguan itu terus nek berhenti berarti sampai tidak menemukan antara penggunaan hati dengan penggunaan akal. Karena kalau dicari organnya itu wangel, Pak. Jadi untuk menerima ada kolbun, ada aklun, ada lubun, ya toh? Ada lub, ada lub itu kalau digambarkan seperti lubang kecil tapi itu pusat daripada pencahayaan. Ini umpama mesin ngono platina. Jadi pemantik adanya panas yang menjadi sumber energi gerak di dalam hidup ini. Ini diteruske sampai seperti itu nanti. Tapi minimal jenengan tahu antara yang dipikir dengan yang diingini kadangkala itu berbeda. Sudah terjadi pertarungan yang tiada henti di dalam jiwa kita. Itu bukti bahwa antara akal dengan hati itu ada. Ya. Terus nih baik. Insya Allah sering yang tidak sinkron. Kalau munculnya yang negatif terus disebut gendeng. Ya, pikiran-pikiran dengan hati yang nggak sinkron. Kalau yang negatif itu sering-sering muncul, maka itu edan namanya, di luar kendalinya. Baik, mudah-mudahan kita tidak sampai seperti yang disampaikan Pak Elvin tadi, keliru di dalam tafakur, salah dalam tadabbur, akhirnya edan tadi itu. Edan itu pengertiannya perilakunya tidak bisa diterima oleh orang lain atau diterima oleh kelompoknya. Kenapa? Karena dia sudah ada dalam dimensi yang berbeda. Dia menikmati, tapi yang lain mengatakan, itu kok menyalahi khariqul adah, menyalahi terhadap kaidah umumnya. Suatu saat manusia akan menjadi asing ketika berpegang dengan keyakinan agamanya dari komunitas yang ada. Maka berbahagialah yang asing itu tadi. Okay? Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat, informasi yang berguna untuk memperbaiki terhadap sikap laku hidup kita, dan mudah-mudahan bisa sampai husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal bukhli wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma ya Allah antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal ghummah wa minal bala wal musibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina
warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Atanallah wa iyyakum nasrun minal mutaqarrib. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.